Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke pembelajaran PTH dan kita akan membahas materi tajwid hukum mim sukun. Nah, di dalam tajwid hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3. Namun kali ini saya akan membahas 2 hukum mim sukun, yaitu yang pertama adalah idhar syafawi, yang kedua adalah idgham mimi ataupun idgham mitsli. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita akan bahas idhar syafawi. Idhar syafawi, idhar itu mempunyai arti jelas ataupun terang. Nah, materi kita adalah mim sukun. Jadi ketika ada mim sukun, nanti kita bacanya dengan jelas mimnya. Kita perlihatkan mimnya dengan jelas, mim sukunnya. Lalu syafawi mempunyai arti 2 bibir. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari idhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ingat-ingat, idhar syafawi itu mempunyai arti apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi apa aja hurufnya? Mari kita sebutkan one by one. Alif, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Jadi ingat-ingat, mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Lalu bagaimana cara membacanya idhar syafawi tersebut? Jadi cara membacanya di idhar syafawi itu tidak boleh didengungkan. Sekali lagi, idhar syafawi tidak boleh didengungkan. Nah, kita belajar kalau kita tidak menyertai contoh belum begitu bisa paham. Lalu kita membaca bersama-sama ataupun saya beri contoh dulu dari cara baca idhar syafawi. Jadi seperti ini. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Bisimahum fayukhadhu Jadi tidak boleh bisimahum fayukhadhu, tidak boleh. Jadi harus ditawasudkan juga. Tawasud itu seperti apa? Di tengah-tengah. Jadi yang nggak boleh gini. Bisimahum fayu. Jadi gitu nggak boleh. Yang kedua. Bisimahum fayukhadhu. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita ambil ke contoh yang kedua. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Sekali lagi. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Jadi gitu ya, innakum ay. Jadi mim sukun bertemu dengan alif. Jadi kita bacanya tidak boleh didengungkan. Bacanya tetap ditawasudkan. Tawasud itu di tengah-tengah. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan membahas materi idgham mimi, atau bisa kita sebut nama lainnya adalah idgham mitsli. Idgham itu mempunyai arti memasukkan. Lalu kalau mimi adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim.
atau mitsli yaitu dua yang sama, huruf yang bertemu itu sama. Nah, bagaimana penjelasan ataupun jabaran dari idgham mimi ataupun idgham mitslain atau idgham mitsli? Banyak banget ini istilahnya. Jadi, idgham mimi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, sekali lagi, idgham mimi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, beda dengan idhar syafawi tadi. Kalau idhar syafawi hurufnya banyak. Nah, kalau idgham mimi ini hurufnya cuma satu, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Jadi, cara membacanya idgham mimi ini harus didengungkan. Apa? Harus didengungkan. Berapa harokat? 2 atau 3 harokat. Jadi, seperti tadi kita beri contoh supaya teman-teman paham cara membacanya idgham mimi. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Sekali lagi, yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Nah, jadi rabbukum mir rahmatih. Jadi harus dengung. Rabbukum mir rahmatih. Tidak boleh tergesa-gesa untuk pindah ke huruf setelahnya. Jadi harus kita tahan dulu, harus kita dengungkan dulu 2 atau 3 harokat. Nah, lalu di contoh yang kedua, mari kita baca lagi dan teman-teman ikuti. Saya tulis di layar sini ya untuk contoh yang mau kita baca. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Nah, ini ada dua bacaan idgham mimi. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Jadi harus didengungkan 2 atau 3 harokat. Tidak boleh wa yuhayyi lakum min amrikum Gak boleh seperti itu. Jadi kita santai, kita jangan tergesa-gesa untuk membaca idgham mitsli ini. Sekali lagi kita baca yang contoh yang terakhir tadi. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sudah saya jelaskan dari hukum mim sukun, yaitu yang pertama adalah idhar syafawi, yang kedua adalah idgham mimi ataupun idgham mitsli. Sekarang teman-teman coba carilah huruf-huruf idgham mimi dan idhar syafawi tadi. Nah, setelah itu coba teman-teman praktekkan cara bacanya tersebut yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi idhar syafawi tidak boleh didengungkan, jadi harus tawasud. Lalu yang idgham mimi atau idgham mitsli, cara bacanya didengungkan 2 atau 3 harokat. Jadi seperti itu. Dan semoga materi yang sudah saya jelaskan ini bisa menambah ilmu bagi teman-teman, khususnya ilmu tajwid dan ilmu cara membaca Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita akan diberikan syafaat ataupun dapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Dan semoga kita min ahlil jannah bersama orang-orang yang soleh lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.